Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Yosef Graciana Wijaya. Pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai apakah Yesus adalah Tuhan. Apa pandangan saudara mengenai Yesus? Siapakah dia? Pada hari ini saya akan bahasnya dalam Matius 28 ayat yang ke-18 berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Di sini mengatakan memberikan kuasa di surga dan di bumi. Tidak mungkin memberikan apa yang tidak dipunyai. Berarti di sini Yesus punya kuasa baik di surga dan di bumi. Saya yakin kalau bukan Tuhan tidak mampu melakukan hal ini. Tidak memiliki kuasa di surga dan di bumi, bahkan dia tidak akan memberikannya karena dia tidak mampu. Karena Yesus adalah Tuhan, maka ia memberikan kuasa ini. Poin yang selanjutnya ada dalam Lukas 5 ayat yang keempat sampai yang keenam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Yesus sendiri mengetahui dari hal yang terkecil sampai ikan-ikan pun Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Berarti ini mengatakan bahwa Yesus ini maha tahu. Lalu poin yang selanjutnya dari dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 mengatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Di sini dikatakan menyatakan diriku kepadanya. Dalam Efesus yang pertama ayat yang ke-23 mengatakan, "Jemaat yang adalah tubuhku, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu." Di sini katakan memenuhi semua dan segala sesuatu, berarti dia adalah maha hadir. Apakah saudara dapat melakukannya? Saya yakin di sini ada Tuhan. Karena apa? Karena dia memenuhi semua dan segala sesuatu. Poin yang selanjutnya Ibrani 13 ayat yang 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti Yesus tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama dari dulu sampai detik ini dan sampai ke depannya. Lalu poin yang selanjutnya ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di sini dikatakan tidak mengenal dosa, tapi dibuat dosa karena kita, karena Allah sungguh mengasihi kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia dan menebus dosa setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh besar kasihnya akan kita. Yang tidak berdosa dijadikannya berdosa karena kita. Saya yakin kita semua manusia yang berdosa, tidak luput dari dosa. Tapi Yesus ini dia tidak berdosa, tapi dia rela menjadi dosa karena kita. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Saya yakin saudara tidak bisa menebus dosa saya, dan saya yakin saya tidak bisa menebus dosa saudara. Dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 berbunyi, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Nah, di sini dikatakan hanya tidak berbuat dosa. Berarti sekalipun Yesus ini dicobai, tapi dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Seringkali kita jatuh bangun dalam dosa karena kita manusia biasa dan kita memerlukan
Sang Penebus. Nah, yang dapat menebus manusia ini hanya 100% manusia dan 100% Allah. Dan Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Dan yang dapat menebus ini yang mau dan mampu. Mungkin saudara mau menebusnya, tapi saudara tidak mampu. Karena apa? Karena kita berdosa. Saya yakin kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus menjadi manusia? Karena kita manusia dan yang menebusnya harus juga manusia. Dalam poin yang selanjutnya, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah ini maha kasih. Allah ini adalah kasih. Yesus sendiri ini adalah kasih. Dan kalau kita anaknya, kita melakukan kasih itu karena kita mencerminkan siapa Bapa kita. Jadi ada 6 bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, Yesus maha kuasa, Yesus maha tahu, Yesus maha hadir, Yesus tidak berubah, Yesus tidak memiliki dosa, Yesus adalah kasih. Saya yakin dan percaya bahwa yang dapat melakukan hal ini adalah Tuhan. Apakah saudara masih ragu? Mengapa saudari masih ragu? Jangan bimbang bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Sudah sangat terbukti bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Terima kasih, kiranya video ini dapat memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.